nama saya Ribda Ayu Putri, NIM 18191060010116 dari Prodi Teknik Lingkungan Universitas Jember Angkatan 2018. Di video kali ini, saya akan membuat cara perhitungan kebutuhan air bersih pada suatu bangunan atau yang sering kita sebut dengan perhitungan pada sistem plumbing. Maka dari itu, di sini saya akan membuat percontohan gedung perkuliahan dengan panjang 70 meter dan lebar 35 meter, sehingga didapatkan luas bangunan 2450 meter persegi. Dari 2450 meter persegi, luas efektif yang diperlukan adalah 60% dari luas keseluruhan. Maka kita asumsikan untuk kebutuhan penggunaan ruang per orang sama dengan 5 meter persegi. Ini saya dapatkan dari SNI tahun 2015 yang mengatur tentang sistem plumbing. Untuk yang keempat, kita perlu menghitung jumlah penghuni yang ada di gedung tersebut. Karena dari soal yang saya buat contoh itu tidak diketahui jumlah penghuni yang ada di gedung tersebut. Cara mencari jumlah penghuni yaitu luas efektif dikalikan luas bangunan dibagi oleh kebutuhan penggunaan ruang. Maka 60% dikalikan dengan 2450 meter persegi dibagi dengan 5 meter persegi. Didapatkan 294. Dari 294 ini kita bagi dua. Yang 147 berjenis kelamin wanita dan 147 sisanya berjenis kelamin pria. Lalu dari nilai asumsi yang kita dapatkan, yaitu 147 wanita dan 147 pria, kita bisa menentukan kebutuhan alat plumbing yang kita lihat dari jumlah ini pada SNI yang berlaku, yaitu SNI tahun 2015. Didapatkan untuk kebutuhan alat plumbing kloset, itu kita membutuhkan 3 alat plumbing untuk kamar mandi pria dan 5 kloset untuk kamar mandi wanita. Jadi kebutuhan alat pada satu lantai tersebut membutuhkan 8 alat plumbing berjenis kloset. Untuk yang kedua, urinal. Urinal ini akan dibutuhkan pada toilet pria saja karena wanita tidak membutuhkan alat plumbing berupa urinal. Dari SNI yang berlaku kita mendapatkan nilai 6 untuk pria, maka jumlah kebutuhan alat plumbing kita juga membutuhkan 6. Untuk lavatory atau bak cuci tangan, di kamar mandi pria kita membutuhkan 4 dan kamar mandi wanita juga membutuhkan 4. Jadi totalnya ada 8. Dari semua kebutuhan alat plumbing kita rangkum menjadi kloset 8 buah, urinal 6 buah dan lavatory 8 buah. Jadi untuk melakukan perhitungan kebutuhan air bersih kita menggunakan 3 metode. Metode pertama berdasarkan jumlah penghuni, metode kedua berdasarkan jenis dan jumlah alat plumbing, yang ketiga berdasarkan unit beban alat plumbing atau yang biasa disingkat dengan UBAP. Yang pertama kita melakukan perhitungan berdasarkan jumlah penghuni yang kita butuhkan, yaitu penggunaan bangunan. Kita menggunakan percontohan gedung perkuliahan. Lalu jumlah lantai yang akan direncanakan, di sini saya memakai 10 lantai dengan asumsi 2 lantai untuk ruang dosen dan 8 lantai sisanya untuk ruang kuliah. Yang ketiga, kebutuhan air bersih setiap penghuni yang ada di dalam gedung tersebut. Di dalam SNI tahun 2015 disebutkan bahwa dosen memerlukan 10 liter per orang per hari, lalu untuk mahasiswa 50 liter per orang per hari. Maka kita bisa menghitung HIDE dari perhitungan ini, yaitu dengan cara jumlah penghuni dikalikan kebutuhan air. Untuk yang pertama kita menghitung kebutuhan air untuk mahasiswa dengan 147 orang dikali dengan 50 liter per hari, orang per hari. Lalu kita dapatkan nilai 7.350 liter per hari. Untuk HIDE kedua kita menghitung kebutuhan air untuk dosen. Kebutuhan air untuk dosen caranya sama, yaitu jumlah penghuni dikalikan kebutuhan air. 147 orang dikalikan 100 liter per orang per hari. Maka kita dapatkan nilai 14.700 liter per hari. Maka HIDE totalnya kita bisa jumlahkan dari nilai 7.350 liter per hari ditambahkan dengan 14.700 liter per hari sama dengan 22,50 liter per harinya. Jadi dari nilai HIDE total, penjumlahan HIDE 1 dan HIDE 2, kita lanjutkan dengan perhitungan HIDE total
dari perjumlahan HID1 dan HID2. Caranya yaitu 100% ditambah dengan ketentuan tambahan. Biasanya ketentuan tambahan berupa penggunaan air di luar dari kebutuhan penghuni dari bangunan tersebut. Jadi penghuni di dalam bangunan tersebut kan ada dosen dan mahasiswa. Jadi ketentuan tambahan itu merupakan kebutuhan di luar dari kebutuhan dosen dan mahasiswa. Lalu dikalikan dengan HID 100% ditambah 10%. Di sini saya menggunakan ketentuan tambahan bernilai 10%. Dikalikan dengan HID sama dengan 100% ditambah 10% dikalikan dengan 22,50 liter per hari. Didapatkan nilai 32.340 liter per hari. Kita ubah nilainya atau satuannya ke meter kubik per hari. Didapatkan nilai 32,34. Lalu kita hitung pemakaian rata-rata per hari atau biasa dikenal dengan HIHA dengan cara HID total yang kita dapatkan dari atasnya dibagikan dengan waktu yang kita butuhkan setiap harinya. Jadi untuk T ini bisa kita lihat di buku Morimura, yang dimana memang buku itu menjadi acuan dari perhitungan setiap sistem plumbing, karena buku itu memang sudah ada dan sudah dipergunakan dari tahun-tahun berikutnya. Jadi di sini kita hitung HID totalnya tadi kita dapat 32,34 meter kubik per hari dibagi dengan 6. 6 ini kita dapat dari mana? Jadi kita asumsikan setiap harinya gedung perkuliahan itu digunakan selama 6 jam per hari. Lalu sama dengan 5,39 meter kubik per jam. Lalu dari perhitungan HIHA per hari kita dapatkan HIHA maksimalnya. HIHA maksimalnya caranya adalah C1. Kita menggunakan asumsi C1 bernilai 2,0 lalu dikalikan dengan HIHA yang kita dapat dari sini yaitu 5,39 sama dengan 10,78 meter kubik per jam. Untuk HIM maksimal atau kebutuhan per menit maksimal kita dapatkan dengan cara C2 dikalikan HIHA sama dengan 4,0 dikalikan dengan 5,39. Kita dapatkan nilai 21,56 meter kubik per jam. Kita ubah lagi menjadi meter kubik per menit dengan hasil akhir yaitu 0,359 meter kubik per menit. Selanjutnya kita masuk ke metode kedua atau metode menggunakan jenis dan jumlah alat plumbing. Di sini langsung saya masukkan dengan tabel. Karena apa? Tabel lebih gampang daripada kita harus menggunakan perhitungan manual. Karena perhitungan dengan tabel biasanya kita bisa lakukan dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel. Jadi di sini tabelnya ada nama alat plumbing, lalu yang kedua tabel untuk kolom kedua jumlah alat plumbing, total lantai yang akan kita rencanakan. Lalu total alat ini bisa kita dapatkan dari perkalian jumlah alat plumbing dikalikan dengan total lantai yang ada. Lalu ini penggunaan air untuk 1 kali pemakaian, ini bisa kita lihat di buku Morimura. Lalu ini penggunaan dalam jam dengan satuan kali per jam, ini juga kita bisa lihat di buku Morimura. Untuk yang ini total kebutuhan air. Total kebutuhan air ini sudah merupakan perkalian dari ini. Lalu ini faktor penggunaan. Faktor penggunaan ini juga kita lihat di buku Morimura. Jadi banyak dari perhitungan kita itu yang membutuhkan panduan dari buku Morimura. Lalu kita langsung saja bedah dari tabel ini. Untuk alat plumbing kloset ada 8 jumlah alat plumbingnya. Lalu lantainya tadi kita kan merencanakan 10 lantai, maka 8 dikali 10 sama dengan 80. Lalu kita lihat di buku Morimura penggunaan untuk 1 kali pemakaian itu sebanyak 14 liter penggunaan airnya. Lalu untuk penggunaannya dalam jam kita memakai biasanya 6 kali kloset dalam per jam. Lalu kebutuhan airnya bisa kita dapatkan dari 80 dikali 14 dikali 6. Didapatkan nilai 6.720. Lalu untuk faktor penggunaan persennya
dari buku Morimora kita dapatkan 12%. Maka total akhirnya kita dapat 806,4 liter per jamnya. Itu sama berlaku untuk urinal dan lavatory, perhitungannya sama. Lalu kita total dari kebutuhan air kloset, urinal dan lavatory didapatkan sebanyak 3026 liter per jam. Lalu kita rubah satuannya ke meter kubik per jam, didapatkan 3,026 meter kubik per jam. Lalu kita ubah lagi menjadi meter kubik per hari, sebanyak 72,624 meter kubik per hari. Sangat singkat untuk perhitungan kebutuhan air berdasarkan jenis dan jumlah alat plumbing. Lalu untuk metode ketiga, yaitu berdasarkan unit beban alat plumbing atau UBAP. Jadi di sini ada tabel juga. Kenapa aku sering memakai tabel? Karena tabel itu lebih mudah karena kita bisa menggunakan bantuan Microsoft Excel. Jadi di sini ada nama alat plumbing kloset. Jumlah alat plumbing 80, nilai UBAP 10. Lalu dari jumlah alat plumbing dan nilai UBAP kita kalikan menjadi 800. Lalu untuk urinal juga sama, jumlah alat plumbing ada 60, nilai UBAP-nya 5. Lalu kita kalikan dengan hasil 300. Lalu lavatory ada 80 alat plumbingnya. Lalu nilai UBAP-nya ada 2. Jadi totalnya 160. Kita total 800 ditambah 300 tambah 160 sama dengan 1260. Nilai 1260 ini kita bisa lihat nanti di kurva. Itu kurva yang kita menentukan berapa sih kebutuhan air yang kita butuhkan setiap menitnya itu. Nah, itu dari kurva itu nanti kita bisa menentukan. Jadi ini dari 1260 itu didapatkan kebutuhan air sebanyak 800 liter per menitnya. Kita ubah ke hari. Jadi didapatkan 115.200 liter per hari. Lalu kita ubah lagi menjadi meter kubik per hari, didapatkan nilai 115,2. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jadi kita rangkum lagi dari perhitungan tadi. Kita dapatkan nilai yang paling rasional, yaitu untuk perhitungan dengan metode kedua atau berdasarkan jenis dan jumlah alat plumbing yang digunakan di suatu gedung. Lalu untuk menghitungnya kita membutuhkan ada 3 metode. Yang pertama berdasarkan jumlah penghuni, yang kedua berdasarkan jenis dan jumlah alat plumbing yang digunakan, untuk yang ketiga berdasarkan UBAP atau unit beban alat plumbing. Lalu sekarang saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan atau ada kurang jelasnya dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.